Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kelas Al-Quran Hadis. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, anak-anak tetap semangat untuk ibadah dan belajarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang fungsi Al-Quran, hari ini kita belajar tentang fungsi hadis. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa kita lihat pada layar berikut. Kita masuk pada materi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini dengan KD atau kompetensi dasar memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Indikatornya dua, yaitu satu, menyebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran. Pada hari ini kita belajar, setelah mempelajari materi-materi ini diharapkan anak-anak bisa satu, menyebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mari kita masuk pada materi inti, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita ingat, fungsi hadis terhadap Al-Quran kita memiliki jembatan keledai. Ada 4P. 4P itu apa saja? P yang pertama, penguat. P yang kedua, pemerinci. P yang ketiga, pembatas. P yang keempat, penetap. Nah, maksudnya apa? 4P itu mari kita kupas satu persatu. P yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai penguat. Maksudnya menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, P, pemerinci. Maksudnya menguraikan, menjelaskan, dan memerinci ayat yang masih mujmal, yang masih global. Terus P yang ketiga sebagai pembatas, yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. P yang terakhir adalah penetap, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita lihat contoh kasus per kasus, masalah per masalah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini masih bersifat umum. Umumnya bagaimana?
Maaf kembali, ayat ini perintah untuk melakukan puasa. Di Al-Quran itu memuat ajaran tentang puasa. Tetapi kita jumpai pula di dalam hadis bahwa Rasulullah memerintahkan puasa juga untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa ada, kita jumpai di beberapa ayat Al-Quran, ada pula di hadis. Maka kedudukan hadis dalam hal ini sebagai memperkuat, mengokohkan, mempertegas perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ini sedang berpuasa. Lanjut P yang kedua. Kita masuk ke penjelas atau pemerinci ayat atau penafsir. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 83, perintah sholat itu tidak disertai dengan tata cara melaksanakan sholat. Nah, terus bagaimana tata cara sholat itu? Padahal kita tahu bahwa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana harus takbiratul ihram, bagaimana salam, bagaimana ruku, sujud. Itu tidak diterangkan. Tetapi secara global, hanya aqimis shalah, dirikanlah sholat. Apakah sholat itu hanya sekedar berdiri? Nah, itu yang menjelaskan tentunya di sini hadis. Jadi Rasulullah menjelaskan bagaimana tata cara melakukan sholat. Nah, hadisnya di sini bisa kalian jumpai. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu fungsi hadis yang kedua. Sampai sini anak-anak masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sekarang masuk ke contoh ketiga. P yang ketiga. Kalau terus pemerinci, penegas, sekarang kita masuk ke pembatas hukum. Maksudnya maksud apa? Allah memerintahkan seluruh orang yang beriman itu melaksanakan sholat Jumat. Ada di dalam surah Al-Jum'ah. Orang-orang yang beriman. Jadi ini kan masih orang-orang yang beriman itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang remaja, ada yang tua, ada yang orang yang beriman yang kondisinya sedang sakit, ada yang sehat. Lah, ini masih umum sifatnya. Maka Rasulullah membatasi hukum itu. Lah, ada beberapa golongan yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Contohnya ada orang sakit, tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat, diganti sholat zuhur. Yang tidak wajib sholat Jumat, orang anak kecil itu tidak wajib sholat Jumat. Lanjut, perempuan juga tidak wajib untuk sholat Jumat, tetapi diganti dengan sholat zuhur. Jadi sebagai pembatas, Rasul membatasi dari keumuman orang yang beriman itu yang wajib melaksanakan sholat Jumat, dibatasi oleh Rasul ada beberapa golongan yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi ini fungsi yang ketiga, fungsi hadis itu sebagai pembatas. Lanjut, kita terakhir di P yang keempat. Contoh penetap hukum yang ada ya. Penetap hukum, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak atau yang belum ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau
ada kasus, ada contoh orang disuguhi makan daging hewan buas, sebenarnya ini hukumnya halal apa haram? Kalau kalian mencari di Al-Quran tidak bakalan ketemu. Maka kita cari di dalam hadis. Ada beberapa yang di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi di hadis disebutkan. Misalnya haram memakan daging burung yang berkuku tajam, atau haram memakai kain sutra bagi laki-laki, atau haram juga bagi kaum laki-laki memakai cincin emas. Nah, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka cari di dalam hadis. Itulah 4 fungsi Al-Quran fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mungkin anak-anak nanti bisa merangkum 4 fungsi Al-Quran. Nah, setelah itu kalian bisa ambil atau pelajari di literatur yang lainnya. Untuk itu, penjelasan Ibu hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Ibu akhiri, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.